Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 Fisika FG 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai pentingnya secara filsafat olahraga. Perkenalkan, saya Reprojeni Situmorang. Saya Mas Steven Sombi. Saya Rendra Tendakian Kampunan. Saya Kristen Rani Senturi. Saya Fajar Rifan Madi. Saya Farul Raji Dalimunte. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik. Sejarah olahraga dimulai sejak Yunani kuno, di mana olahraga dipandang sebagai bagian dari pendidikan moral dan kebugaran fisik yang berlanjut hingga abad ke-19 dengan penekanan pada manfaat kesehatan. Kajian filsafat olahraga mengalami kebangkitan signifikan pada tahun 1969 melalui karya Paul Wallace. Secara sistematis menganalisis hakikat dan tujuan olahraga dari berbagai sudut pandang fisiologis. Perkembangan modern dilihat dari eksplorasi lebih lanjut terkait nilai sosial, etika, dan estetika dalam olahraga, serta hubungannya dengan filsafat politik dan sistematikanya. Jadi, kalian penasaran untuk sejarah filsafat olahraga? Tonton video kami untuk mengedukasi video sejarah filsafat olahraga. Aduh, Mael, pusing juga ya tadi dengerin ibu itu ngomong Plato, Aristoteles, terus tiba-tiba nyambung ke fair play. Jujur, buat apa sih kita repot-repot belajar sejarah filsafat olahraga ini? Apa dampaknya buat misalnya kau nanti yang harus tanding sore ini? Nah, itulah yang kupikirkan juga, Tin. Untuk apalah kita belajar semua tentang etika Yunani kuno, filsafat, sejarah olahraga. Lebih baik kita mempelajari teknik-teknik olahraga yang mau kita minati kan, daripada kita belajar tentang sejarahnya kayak nggak penting gitu. Buang-buang waktu aja nggak sih? Iya, makanya. Tunggu dulu, Mael. Jangan buru-buru bilang buang-buang waktu. Justru dari sejarah filsafat itu, kita bisa tahu kenapa kita bisa main. Misalnya, konsep agon dari Yunani, persaingan mulia. Itu yang membedakan olahraga dari sekedar pukul-pukulan yang melahirkan olimpiade. Tanpa pemahaman bahwa olahraga itu bertujuan untuk kesempurnaan diri, bukan hanya sekedar kemenangan, tetapi juga kita akan kehilangan esensinya. Benar dong, kalau kita nggak tahu akarnya, kita gampang tergelincir. Coba lihat kasus doping yang kecurangan yang merak. Itu kan problematika. Dengan belajar sejarah filsafat, kita bisa melihat bahwa perdebatan tentang apa itu kemenangan yang sesungguhnya sudah sejak ribuan tahun lalu. Kita punya landasan kuat tentang kenapa fair play itu lebih penting daripada sekedar medali. Fair play itu bukan cuma aturan, tapi filosofi yang melindungi integritas kompetensi. Oh, jadi ini tentang mindset ya, bukan cuma teknik fisik. Tapi bagaimana filsafat kuno bisa berpengaruh relevan terhadap olahraga yang sekarang serba teknologi dan data? Bagaimana seperti contohnya permainan sepak bola? Apa pengaruhnya kepada seperti sekarang kan sepak bola sudah memakai sistem VAR dan analisis performa canggih. Justru disitulah relevansinya makin besar. Mael, ketika teknologi membuat kita bisa mengoptimalkan tubuh hingga batas maksimal, filsafat menjadi rem moral. Misalnya, sejauh mana kita boleh memodifikasi tubuh kita, kapan peningkatannya terjadi, dan perubahannya kapan itu terjadi semua. Perdebatan ini berakar pada konsep manusia, ide yang sudah dibahas sejak zaman Plato. Nah, betul itu, Rabdo. Dari sisi psikologis, sejarah filsafat membantu kita memahami motivasi fundamental manusia berolahraga. Kenapa manusia purba berburu? Kenapa kaum bangsawan abad pertengahan suka turnamen? Itu semua tentang hasrat, kehormatan, dan pencarian makna diri. Kalau atlet modern paham itu, motivasinya nggak cuma uang atau popularitas, tetapi kepuasan intrinsik dalam mencapai potensi diri, seperti yang diidamkan para filsuf eksistensialis. Nah, kita juga jangan lupa soal komersialisasi. Olahraga modern itu kan industri triliunan dolar. Dengan belajar sejarah filsafat, kita jadi tahu bahwa dulu olahraga itu murni hanya amatir dan fokus pada partisipasi. Ketika dia bergeser jadi tontonan dan bisnis, pertanyaan filosofis pun mulai muncul. Apakah esensi permainan itu hilang? Atau apakah atlet itu hanya sebagai komoditas? Jadi kita perlu sejarah untuk membandingkannya.
Aku juga setuju tentang yang kau bilang tadi, komersialisasi. Kita perlu tahu mana nilai utama olahraga, yaitu partisipasi, kesehatan, dan tantangan, dan mana nilai instrumentalnya, yaitu uang, sponsorship, dan hiburan. Filsafat membantu kita membedakan keduanya agar nilai utamanya tidak tertelan. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana olahraga digunakan sebagai politik. Dari Olimpiade kuno yang menghentikan perang, sampai Olimpiade modern yang menjadi ajang perebutan supremasi ideologi selama Perang Dingin. Filsafat olahraga yang memang mempelajari relasi kuat antara tubuh, negara, masyarakat menjadi sangat krusial. Tepat. Kita harus melihat dari Bapak Olimpiade modern, dia punya visi besar, tapi visi itu sendiri dipengaruhi oleh pemikiran pada abad ke-19 tentang pendidikan tubuh dan imperialisme. Mengkritisi secara filsafat berarti kita mengkritisi ideologi di balik setiap kompetensi besar. Menarik juga ya. Jadi kalau aku paham dari mana konsep sportivitas itu muncul, aku mungkin nggak akan gampang emosi waktu di permainan. Aku melihat lawan bukan cuma sebagai penghalang skor, tapi sebagai partner yang membantu aku mencapai performa terbaikku. Seperti konsep Agon tadi, itu mengubah cara aku bermain. Nah, itu dia. Langsung terasa dampaknya di lapangan. Ini mengajarkan kita kedewasaan etis dalam berolahraga. Jadi dengan belajar sejarah ini membuat kita jadi praktisi olahraga yang lebih berakal. Bukan hanya sekedar mesin yang dilatih untuk menang. Kita jadi punya rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai olahraga itu sendiri. Jadi baiklah, aku tariklah kata-kata aku tadi itu ya. Kayaknya aku harus lebih banyak membaca buku tentang sejarah filsafat olahraga ini. Terutama tentang fenomenologi olahraga. Bagaimana rasanya mengalami olahraga? Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang pengalaman hidup kita ke depannya. Benar. Intinya, secara filsafat olahraga ini memberikan kita kedalaman. Ia mengubah kita dari sekedar penonton atau pemain menjadi seorang intelektual olahraga yang bisa berpartisipasi dan sekaligus mengkritisi demi menjaga olahraga tetap bermakna bagi kemanusiaan. Jadi, tugas kita sekarang ini adalah membawa nilai-nilai abadi itu, integritas, kehormatan, pengajaran, keunggulan ke dalam era modern yang serba cepat dan serba kurang ini. Itu tantangan terbesarnya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah pentingnya kita belajar secara filsafat olahraga ini. Jadi tidak ada kata malas bagi kita untuk belajar. Tapi hitung-hitung sekarang udah jam 6 sore ya, jadi aku mau balik dulu ya ke kos ya. Oke. Jadi aku balik dulu ya bang. Iya. Oke, jumpa nanti ya. Sampai jumpa.